NKRI harga mati, Mandalika harga diri. There's something that won't let me forget the way that you move. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Endri Atasiki. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Namun sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan baik di dalam isi narasi maupun cara penyampaiannya yang mungkin tidak berkenan di hati sahabat semua. Dan jangan lupa apabila sahabat suka dengan video ini silahkan like dan tentunya subscribe. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Baik sahabat, ini adalah area curb yang sudah dilakukan pengecatan dan kita lihat ini warnanya merah putih. Dan di depan di sini di sebelah kanannya pun sedang berlangsung untuk pengecatan sahabat. Dan video ini diambil sore hari sahabat menjelang para pekerja beristirahat. Dan ini tikungan yang ke-15 juga tikungan yang ke-16 yang berbelok ke arah kanan. Dan untuk area curb terus dilakukan pengecatan hingga nanti pengecatannya selesai. Sirkuit yang mempunyai panjang 4,31 km ini dijadwalkan tanggal 19 November hingga tanggal 21 akan digunakan untuk WSBK atau Superbike. Jadi tinggal menghitung hari saja. Makanya pembangunan pedok, grandstand dan tribun, baik tribun VIP maupun tribun untuk para penonton terus dilakukan pengerjaan termasuk untuk pengecatan area curb. Untuk yang waktu dekat, sirkuit ini akan digunakan untuk WSBK dan juga untuk ATC atau ATC ya, Asian Talent Cup. Jadi untuk gelaran balapan MotoGP kita masih punya waktu yang lumayan cukup lama, yaitu akan digelar di awal tahun 2022 mendatang. Tepatnya yang sudah masuk di jadwal kalender adalah bulan Maret ya. Jadi kita masih punya waktu untuk terus berbenah dan menyempurnakan baik lintasan maupun seluruh fasilitas pendukung. Dapat saya informasikan juga sahabat bahwa sirkuit Mandalika atau Pertamina Mandalika International Street Circuit ini adalah merupakan sirkuit jalan raya. Bahkan sirkuit jalan raya pertama di dunia yang akan digunakan untuk balapan MotoGP. Sirkuit jalan raya bedanya dengan sirkuit permanen adalah ketika sesudah balapan selesai maka sirkuit ini bisa digunakan oleh halayak ramai. Bahkan kita sekalipun bisa menggunakan sirkuit ini. Ya tentunya bukan untuk main track atau track yang utama, melainkan kita bisa menggunakannya bagian outer dan inner line. Bahkan di sirkuit jalan raya banyak sekali diantaranya fasilitas-fasilitas yang bisa dibongkar pasang atau berbentuk modular ya, seperti pedok, kemudian juga yang di belakang race control itu medical center, tribun, grandstand. Bahkan menurut kabar sahabat bahwa tribun dan grandstand yang dibangun sekarang itu
tidak akan digunakan untuk MotoGP. Jadi hanya digunakan sementara untuk WSBK dan Asian Talent Cup ya. Jadi nanti untuk MotoGP akan dibangun secara permanen. Namun mampukah membangun secara permanen hanya menyisakan beberapa bulan lagi? Nanti kita akan lihat real di lapangan. Apakah memang tribun untuk para penonton dan grandstand ini hanya sementara untuk WSBK dan Asian Talent Cup, atau untuk MotoGP hingga di tahun 2022 mendatang? Makanya kita akan terus memantau pengerjaan di sirkuit MotoGP Mandalika. Namun perlu kita sadari juga, apapun yang terjadi di sirkuit Mandalika, ini sirkuit adalah milik kita dan kebanggaan kita. Doa yang terbaik, mudah-mudahan sirkuit Mandalika atau Pertamina Mandalika International Street Circuit ini akan selesai tepat pada waktunya. Jadi jangan khawatir sahabat, karena para pekerja di sini ya sudah ahli di bidang masing-masing, sehingga mereka tidak diragukan lagi ya, terus membangun sirkuit MotoGP demi Indonesia, demi kita semua. Makanya bagi sahabat semua yang ingin menonton secara langsung, ditunggu di sirkuit Mandalika kebanggaan kita untuk nanti bersama-sama nobar ya, nonton bareng di sirkuit ini, baik untuk WSBK, Asian Talent Cup maupun untuk MotoGP. Yang kita lihat di sini sahabat adalah pembangunan atau perakitan pedok modular maksud saya. Jadi saya pernah menanyakan, bahkan pernah membaca juga dari akun resminya MDVA, bahwa pedok modular ini semuanya mampu menampung hingga 40 garasi. Namun juga ada yang mengatakan 50 garasi ya. Jadi nanti setelah selesai kita akan melihat dan hitung sendiri ya. Nanti kita bareng-bareng menghitung sendiri apakah benar hingga 40 atau 50 garasi. Dan untuk pedok ini sudah mulai dibangun untuk lantai kedua ya, karena lantai yang pertama adalah lantai dasar ya, dan lantai ke-1 juga lantai kedua, sehingga 3 tingkatan ya. Jadi saya menyebutnya lantai pertama, lantai dasar, dan lantai kedua ya, dan lantai kedua adalah terakhir. Dan ada juga yang mengatakan bahwa 3 lantai itu tidak jadi masalah ya. Sekali lagi tidak jadi masalah, yang penting bangunan pedok modularnya sudah dipasang dan sudah kita lihat ya. Kemudian ini tikungan yang pertama sahabat, dimana sirkuit Mandalika ini mempunyai 17 tikungan. Kemudian dilengkapi dengan 2 terowongan atau 2 tunnel, yaitu tunnel yang pertama dibangun di ujung trek lurus, sementara tunnel yang kedua dibangun di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8. Seperti yang kita lihat di sini, di sebelah kanan tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua juga, di sebelah kanan inner line di sini sudah ada tenda, bahkan sudah ada material-material untuk tribun ya. Dan di sana juga nanti akan dibangun tribun seperti di sebelah kanan trek lurus sepanjang 700 meter. Kemudian sahabat, perlu saya informasikan juga bagi yang memerlukan informasi bahwa di sebelah kiri tikungan yang kelima, dari kejauhan juga kita lihat itu adalah merupakan jalan, atau bisa dikatakan juga jalan ujung dari jalan bypass Mandalika, karena ini nantinya langsung akan terhubung ke jalan bypass Mandalika bahkan ke bandara. Jadi ini pun nanti bisa dikatakan sebagai pintu masuk dari sebelah tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam. Dan ini lintasannya yang menghubungkan antara outer line dengan run off. Kemudian di sini juga di sebelah kiri yang sudah dilakukan penghamparan dan perataan akan dibangun atau dibuatkan untuk lahan parkir, baik parkir roda 2 maupun roda 4. Kemudian di depannya
ada jalan yang sudah dibuatkan nantinya langsung menuju ke pantai ya. Kemudian ini tikungan yang ke-7 sahabat menuju tikungan yang ke-8, di mana di sini ada pembangunan tunnel yang sudah disebutkan tadi, dan tunnel ini mempunyai panjang 117,77 meter, lebar 12 meter, sedangkan ketinggiannya kurang lebih 7 meter. Beda dengan tunnel yang pertama yaitu panjangnya 65,57 meter, sedangkan lebar dan tingginya masih sama seperti tunnel yang kedua. Sedangkan fungsi kedua tunnel itu adalah sama-sama dijadikan sebagai mobilisasi para penonton, para pengunjung untuk keluar masuk zona sirkuit. Jadi sekalipun balapan sedang berlangsung, kita tidak akan terganggu dan tidak akan mengganggu balapan, karena kita bisa melewati di dalam terowongan atau tunnel tersebut. Sedangkan yang kita lihat di sini adalah jalan menuju puncak bukit di tikungan yang ke-10 dan tikungan yang ke-11, di mana di sini juga nanti akan dibangun tribun untuk para penonton. Sementara di depan yang berwarna putih adalah billboard Pertamina yang sudah selesai dipasang, baik untuk logo maupun untuk hurufnya atau tulisannya. Dan seperti inilah sahabat nanti ketika kita bisa melihat atau menonton MotoGP di atas bukit tikungan yang ke-9, 10 dan 11. Jadi hampir 360 derajat kita bisa melihat, hingga bisa melihat ke tikungan ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bahkan bisa melihat ke tikungan yang terakhir ya. Jadi ketika nanti di tengah sirkuit tidak ada bangunan yang menjulang tinggi, kita pun bisa melihat ke trek lurus dari atas bukit di tikungan yang ke-10 dan 11 ini. Nah, seperti inilah sahabat penampakan tikungan ke-10 dan tikungan yang ke-11 yang paling dekat dengan bibir pantai. Keunikan sirkuit MotoGP Mandalika diantaranya ada dua sahabat, yaitu sirkuit ini dibangun di tepi pantai, kemudian juga mempunyai bukit pink hill karena sirkuit ini sedikit dikelilingi bukit-bukit ya. Bahkan ada bukit yang ada di tengah sirkuit atau di dalam sirkuit, yaitu bukit di tikungan yang ke-10 dan juga ke-11. Seperti yang kita lihat di sebelah kiri tribun VVIP di tikungan yang pertama adalah bukit yang sudah ditanami bunga bougainville, atau kita sering menyebutnya dengan bunga kertas atau kembang kertas. Menurut rencana, di seluruh bebukitan yang ada di sirkuit ini akan ditanami bunga bougainville hingga menghabiskan 40.000 bibit. Namun hingga saat ini baru ada 5.000 bibit yang sudah ditanam. Sisanya nanti akan menyusul. Bahkan yang sudah ditanam sudah berbunga. Sebagian bahkan warnanya pun berwarna-warni, ada yang putih, merah ya. Kemudian juga ada yang orange, sepertinya cukup baik ya, cukup menarik, sehingga nanti menambah keindahan untuk tampilan sirkuit Mandalika. Dan ini adalah tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15. Di sebelah kanan di sini dipasang tribun ya, baru seperti yang kita lihat. Kemudian di sebelah kiri tikungan yang ke-14 pun sama, sedang dilakukan pemasangan atau pembangunan tribun. Jadi di antara tribun yang ada di sini saling berhadapan, yaitu yang satu di sebelah kiri outer line dan yang satu di sebelah kanan inner line. Jadi akan saling berhadapan. Nah, seperti inilah yang sudah dilakukan pembangunan hingga hari ini. Dan pengerjaan sirkuit Mandalika ini dikerjakan bukan hanya di siang hari, melainkan pagi, siang, sore, bahkan lembur di malam hari, demi mengejar target agar sirkuit ini selesai tepat pada waktunya. Untuk itu bagi kita ya sebagai warga negara Indonesia cukup bangga ya, dan mudah-mudahan sirkuit ini termasuk sirkuit yang terindah ya,
atau sirkuit yang menjadi sirkuit favorit nantinya. Dan doa yang terbaik, mudah-mudahan sirkuit ini selesai tepat pada waktunya ya, sehingga kita nanti bisa menikmati balapan MotoGP, terutama ya, karena kita jangan khawatir sudah 10 tahun kontrak untuk menggelar balapan MotoGP di sirkuit kebanggaan kita ini. Baik sahabat, untuk sahabat yang mungkin baru mengetahui tentang progres pengerjaan sirkuit Mandalika ini, bahwa sirkuit Mandalika ini dibangun di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, di mana sirkuit ini dibangun di kawasan KEK Mandalika atau kawasan ekonomi khusus Mandalika. Kawasan ekonomi khusus Mandalika ini termasuk dari 5 KSPN ya, atau kawasan strategis pariwisata nasional yang begitu diprioritaskan oleh pemerintah. Di antara kelima itu adalah Labuan Bajo, kemudian juga ada Borobudur ya, dan ada Danau Toba termasuk di sirkuit MotoGP Mandalika. Kemudian untuk pembangunan parkir, pun juga dibangun di sebelah kiri ya, di sebelah kiri trek lurus tepatnya, yang berada di sebelah kanan layar kita ini nanti akan dibangun atau dijadikan lahan parkir ya, untuk para penonton baik parkir roda 2 maupun parkir roda 4. Dan seperti inilah kelihatannya area tribun, area medical center, ada area kontrol, dan area pedok dilihat dari atas ketinggian. Kemudian di belakang pedok itu sahabat nanti akan dijadikan tempat atau lahan parkir untuk para truk-truk besar atau kontainer-kontainer besar ya, yang mengangkut bahan-bahan logistik atau keperluan balapan. Baik sahabat, demikianlah untuk video kali ini. Mudah-mudahan sedikit besarnya bisa memberikan informasi, walaupun informasinya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa untuk membantu saya dengan cara yang sangat mudah sekali, yaitu like apabila sahabat suka dengan video ini. Kemudian juga silahkan yang mau berkomentar ataupun yang mau menanggapi tentang sirkuit ini, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Saya Endri Atasiki pamit undur diri. Selamat berjumpa lagi di esok hari di video-video saya selanjutnya, tentunya tentang update sirkuit MotoGP Mandalika. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tomorrow you'll regret it, but until the morning, dance with me, baby, take away the pain. Dance with me, baby, you can lead the way. Dance with me, baby, a cure for the heartbreak. Dance with me and let this old record play.